temen gue punya om. Dan ternyata omnya temen gue itu abis ketahuan selingkuh dan dia dapat ganjaran lebih. Nah, ganjarannya dia merasakan hal mistis. Oh, oke. Sebut aja nama omnya temen gue itu Pak Ridwan ya, sama istrinya nih. Jadi Pak Ridwan sama istrinya itu emang kerja, beda lah kantornya. Dan mereka itu tinggal di apartemen. Pas banget di hari itu, Pak Ridwan itu beres kerja sekitar jam 1-an siang. Dan istrinya itu belum pulang tuh, masih kerja. Ternyata pas di hari itu, pas si Pak Ridwan itu lagi kerja dan pulangnya cepet, dia tuh bawa dalam tanda kutip selingkuhannya. Bawa cewek dan dia melakukan sesuatu lah di apartemennya itu. Dan berhubungannya itu di kamar tempat dia suka tidur sama istrinya. Di kamar dia sendiri. Di kamar dia sendiri. Gokil. Singkat cerita, sekitar jam 5 jam 6-an istrinya pulang, ngobrol-ngobrol bentar, istrinya bilang, "Mas, aku tidur duluan ya." Sekitar jam 9 malam. Tidurlah istrinya, si Pak Ridwan nonton TV, biasa, hai sendiri, sebat segala macam. Sampai sekitar jam 11-an, Pak Ridwan mau tidur. Pas Pak Ridwan mau tidur dan dia masuk ke kamar, dia tuh lihat istrinya tuh tidur, matanya merem, tapi dia senyum di Nat. Senyumnya tuh lebar gitu kayak, lebar banget tapi merem. Sampai akhirnya Pak Ridwan tuh ngebelakangin istrinya. Jadi kayak mantatin gitu loh Biar tidurnya. nggak takut ya. Biar nggak takut. Oke. Tidurlah tuh. Sekitar jam 11 jam 12-an malam, tiba-tiba Pak Ridwan tuh kebangun karena denger kayak ada gerasak-gerusuk itu di kasurnya. Pas dia melek, Pak Ridwan tuh denger kalau misalnya di belakang dia itu ada suara cewek ketawa, Nat. Anjing. Suara cewek ketawa dan dia tuh deg-degan banget dengernya. Kayak tiba-tiba ada suara cewek ketawa. Dia beraniin diri buat ngecek ke belakang. Nengok dia ke belakang. Pas dia nengok ke belakang, dia ngelihat ada kayak sosok cewek, rambutnya panjang, dan cewek tuh ngomong, "Udah ngaku aja." Ih, Wah, bangsat. gila. Brengsek kan? Anjir. Dan ternyata usutnya usut, cewek yang dilihat sama Pak Ridwan itu adalah kodam, mungkin ya, kodam si istrinya yang ternyata dia tuh nggak terima kalau misalnya si istrinya ini diselingkuhin sama Pak Ridwan. Berarti yang balas dendam bukan istrinya tapi kodamnya yang tahu. Iya. Tiba-tiba si suaminya ini nelponin dan nge-SMS-in Mbak Nur mulu kalau misalnya Mbak Nur nggak pulang ke Banyuwangi, dia bakalan dikirimin santet. Waduh, anjing. Kalau misalnya lo mau kawin nanti, mau nikah nanti, pesan gue kalau misalnya lo cari suami atau istri, lo harus lihat backgroundnya sih. Kalau misalnya calon suami atau istri lo punya pegangan atau emang main ilmu hitam gitu dari keluarganya, menurut gue hati-hati. Karena kejadian ini terjadi sama pembantunya atau ART-nya temen gue. Sebut aja nama ART ini Mbak Nur ya. Mbak Nur ini aslinya orang Banyuwangi. Dan selama 5 tahun, dia tuh udah gak pernah pulang, Bi. Nah, karena tiap dia pulang, dia tuh di KDRT mulu. Dipukulin mulu sama suaminya. Saya pada akhirnya, si Mbak Nur ini jadi stay aja di Jakarta, kerja terus kan. Dan ada satu momen di mana tiba-tiba si suaminya ini nelponin dan nge-SMS-in Mbak Nur mulu kalau misalnya Mbak Nur nggak pulang ke Banyuwangi, dia bakalan dikirimin santet. Waduh, anjir. banget. Dan sampai terjadi berkali-kali tuh. Terjadi berkali-kali, si Mbak Nur diemin aja sampai pada akhirnya suaminya bilang, "Ya udah, saya nyusulin kamu ke Jakarta." Karena udah ketakutan banget nih Mbak Nur bakal disamperin sama suaminya ke Jakarta. Akhirnya Mbak Nur tuh nyamperin sepupunya yang tinggal di Medan. Kayak maksudnya tuh escape gitulah dia, biar dia pergi dari Jakarta biar nggak ketemu sama suaminya ini. Akhirnya dia nempuh transportasi darat. Dia naik bus dari Jakarta ke Medan. Pokoknya singkat cerita, pas di dalam bis itu, si Mbak Nur tuh ketiduran. Karena dia ngantuk banget deh. Nah, pas dia ketiduran, dia kebangun, dia ngeliat kayak penumpangnya itu sama halnya sama kayak pas pertama kali dia naik busnya. Rame. Cuman pas dia melek mata di tengah malam itu, dia melihat semua penumpangnya itu nggak cewek, nggak cowok, nggak anak-anak, alisnya tuh nggak ada. Alisnya tuh botak semua. Dan pas dia madep ke depan ke arah supir busnya itu, ke arah depan tuh dia ngelihat ada kayak ibu-ibu, mungkin kayak nenek-nenek sekitar 50-60 tahunan, lagi nengok ke arah si Mbak Nur ini. Jadi nengok ke belakang gini, alisnya juga nggak ada, tapi mantongin mata yang Mbak Nur terus, jadi kayak tatap-tatapan mulu. Ya Mbak Nur takut lah kayak, ini kok ada yang nggak beres di bis ini, kenapa gitu. Sampai akhirnya karena dia ketakutan banget, dia langsung melengosin muka dia ke kaca. Pas dia melengosin muka dia ke kaca, tiba-tiba si nenek-nenek ini nyamperin dia dan berdiri di depan Mbak Nur ini. Pas udah berdiri di depan Mbak Nur, si nenek-nenek ini bilang, "Mbak, ayo turun, udah ditunggu suaminya." Waduh, anjir. Jadi pas dia ngeliat arah bus itu, yang tadinya dia naik harusnya dari Jakarta ke Medan, nggak tahu kenapa, entah itu ada ilmu sihirnya atau kayak gimana, gue juga bingung. Dia ngeliat ternyata arah busnya itu bukan ke Medan tapi ke Banyuwangi. Lo pernah bayangin gak sih,
lo baru pindah ke satu rumah baru, terus di hari pertama lo tinggal di rumah itu, lo udah digangguin. Jadi ada seorang cowok, dia masih bujangan gitu, 20 tahunan, terus kayak dia ya nabung, dapat satu rumah, dia tinggal sendiri, dan dia beli rumah itu emang harganya agak murah sih. Malam pertama nih dia tidur di satu kamar gitu, kamar dia sendiri. Di malam-malam kayak jam 1 pagi, itu ada yang gedor-gedor pintu kamarnya dia dari luar. Tuk 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 gitu. Dia buka nggak ada siapa-siapa. Ya akhirnya lu sendiri kan? Tapi karena takut dibanding digedor-gedor, akhirnya pintunya tuh dia buka sedikit. Cuman pas udah dibuka dikit, ternyata gak digedor-gedor. Tapi ada cewek ngintip dari sela-sela pintu itu. Wow. Tapi ngintipnya tuh ternyata kepala cewek ini kebalik gitu, Nat, Moy. Jadi matanya di bawah, mulutnya di atas. Anjir kayak kayang. Nah, terus rambutnya tuh kayak ke bawah gitu loh, jatuh. Ya kayak gitulah persis. Nah terus karena diintipin, akhirnya ditutup lagi dong sama dia. Tapi setelah ditutup pintunya, ya digedor-gedor lagi. Bingung dong akhirnya. Kayak kalau misalkan pintunya ditutup, digedor-gedor. Tapi kalau dibuka dikit diintipin, akhirnya udah dibuka aja tuh pintunya, dibuka full sama dia. Setelah udah dibuka full, bener sih, nggak digedor-gedor sama nggak diintipin. Tapi tiap 5 menit sekali di luar pintu itu lewat cewek kayang bener-bener. Anjing. Gila banget. Jadi Dia kayak di kasur kayak tuk gitu orang. jadi dia nggak bisa milih dia digangguin apa enggak, tapi pilihannya lu mau digangguinnya digedor-gedor, diintipin, atau ada cewek kayang